Lewang siji wae sumpek saya meneh loro. Lewang satu aja sumpek apalagi berarti tambah sumpek. Makanya jangan nambah ya Bu ya. Kenapa hidup banyak sumpek? Satu, lupa syukur. Lupa. Dah, ini camkan pengajian saya 30 menit karena sekarang udah jam setengah 12. Ting. 11.27. Ya kan, sudah hampir 1 jam saya bicara. Saya janji pada diri sendiri jam 12 salah. Setuju Mas Icu? Ya, bagian son. Oh, jenengan gak setuju, saya nanya Mas Icu kok. Bagian son. Yang nyoteng pasti setuju. Ya Mas ya? Ye. Loh. Naroknya kapan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Syukuri apa yang alhamdulillah. Syukuri apa yang hidup adalah alhamdulillah. Coba ibu-ibu nyanyi ya. Apa lagunya? Saya nggak hafal soalnya. Ada yang hafal? Tim Hadroh hafal? Nggak hafal? Loh. Syukuri apa yang ada. Siapa yang hafal coba? Siapa yang hafal angkat tangan yang hafal. Nanti saya kasih hadiah. Yang hafal angkat tangan tak kasih hadiah. Bos mirip-mirip ini nggak apa-apa gitu. Ada yang hafal? Nggak berani Pak. Adik-adik, nggak ada yang hafal? Di sini koneksi internet bagus nggak? Zaman segini kok bingung, tanya sama Mbah Google. Coba internetnya di sini ternyata bagus ya. Saya nggak nyangka nih jalan berliku-liku pelosok desa internetnya lebih bagus daripada Semanggi. Jangan menyerah judulnya ya. Tak ada manusia jangan kau segala yang lahir kita pasti pernah nggak tahu liriknya saya. Coba sudah tahu lagunya ya. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Tak ada Lagunya gimana? Coba Mas, silahkan nyanyi. Ayo, loh saya ini mau ngajar ilmu beneran. Saya kira lagu ini cukup untuk bekal hidup dunia akhirat. Serius. Makanya kalau tim Hadroh bisa membawakan lagu ini pakai Hadroh itu akan sangat bagus. Bisa? Munsyid? Munsyidnya siapa? Monggo Mas. Menyerah. Siapa di sini yang suaranya enak? Mas Icu. Coba lihat ini ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi.
Ini kalimat ini bait yang ref tadi itu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalan hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekarang saya mau nanya pada jenengan semua, jujur ya, jujur, banyak merasakan sedih, susah, atau lebih banyak merasakan senang? Merasakan loh ya. Mana yang lebih kroso dalam hidup nih, susah atau senang? Susah. Betul. Susah itu lebih mana yang lebih kroso? Jadi manten baru atau jadi janda? Ya, jadi manten baru enak kan? Enak. Terus jadi janda karena cerai, itu enak atau enggak enak? Diceraikan suami loh, bukan minta cerai, diceraikan suami, enak atau enggak enak? Mana yang lebih kroso, nangisnya atau mesemnya? Nangis. Sumpahnya lebih kroso. Mana yang lebih enak, mendapatkan pekerjaan atau dipecat dari pekerjaan? Yang lebih kroso mana? Kroso dipecat atau kroso dapat pekerjaan? Waktu kita dapat pekerjaan kroso senang, betul? Waktu kita dipecat krosonya enak atau enggak enak? Lah mana yang lebih kroso, yang mana? Yang enak atau yang enggak enak? Yang tidak enak. Bu, mana yang lebih kroso? Ibu mesem pada bojo atau merenguti bojo? Jujur, mana yang lebih kroso, Bu? Mesem pada suami atau merenguti suami? Merenguti kan? Iya. Biar sepakat dulu. Kenapa hidup ini yang gak enak kok lebih kita rasakan, tapi yang enak kok gak kita rasakan ya? Betul enggak? Misal satu hari badan seger, tiba-tiba kok kepala pusing 5 menit, yang lebih dirasakan seger satu hari atau pusing 5 menit? Pusing 5, seger yang satu hari tidak kroso. Betul kan? Mana yang lebih kroso? Dapat uang 1 miliar gledek di tangan, ya? Sopo sing ngei gitu ya? Lo misal dapat 1 miliar gledek di tangan, hadiah gitu, seneng atau enggak seneng? Seneng kan? Seneng. Atau sehat 24 jam? Mana yang lebih kroso? Jenengan dari pagi sehat, Bapak sehat dari pagi sampai malam hari ini, alhamdulillah sehat. Kroso enak atau biasa saja? Rasa sehatnya itu enak, masya Allah, sehat apa? Biasa. Kalau dapat 1 miliar, wah, senengnya luar biasa. Padahal sehat sama 1 miliar itu mana yang lebih mahal? Sehat. Mau kan jenengan dapat 1 miliar tiba-tiba stroke? Nggak mau. Di Jawa Barat, di Jawa Timur tuh ada orang dapat duit ratusan juta tapi langsung mati. Kenapa? Panennya itu berlimpah, nggak pernah terima duit sebanyak itu, kaget nomor duit serangan jantung, is dead. Naudzubillah min. Kalau lebih baik nggak usah untuk duit akeh tapi nah mestinya jenengan dapat sehat dari pagi sampai sekarang, kemarin sampai sekarang, kemarin lusa sampai sekarang, setahun yang lalu sampai sekarang, mestinya seneng atau biasa-biasa? Seneng, tapi kenyataannya terus ngeluh atau enggak ngeluh? Sabar ya, saya ngajak ngomong gini dulu nih biar nanti mudeng maksud saya ya. Saya nggak mau ngaji pulang nggak ada manfaatnya moh. Jadi kalau ngaji itu pulang ya ada manfaatnya. Tadi kenapa saya bawakan masalah NU dan lain sebagainya, karena ini harlah ya. Jadi nyemangati hadirin biar ngerti juga.
Ajaran-ajaran itu biar amalkan. Kalau ada orang lain yang nyaci maki, ya haknya orang mencaci maki. Coba kita belajar kenapa mereka mencaci maki, kenapa jadi seperti itu. Lawang kitanya sendiri aja kurang ngamalkan, kitanya sendiri kurang nyampaikan, kita sendiri tidak berani menyebar luaskan. Yo pantes kalau kita tambah dikit, yang lain mulai nambah banyak, kan begitu. Mestinya kan kita semangat nyampaikan. Alhamdulillah sekarang udah mulai semangat nyampaikan ya, semangat menyebar luaskan. Alhamdulillah semakin sekarang terbentengi dan semakin solid. NU di Jawa Tengah khususnya semakin bagus, Surakarta dan sekitarnya itu semakin oke, Sragen semakin kokoh, itu alhamdulillah. Tapi yang terpenting dari majelis malam hari ini bukan semua itu buat saya. Jenengan pulang, saya pulang, iso ngrasake urip, bisa hidup tuh kroso, urip ki penak yo. Hidup adalah anugerah. Namanya anugerah tuh ya mesti apik. Nah, kenapa orang bangun pagi banyak yang sedih, bangun pagi banyak yang pusing, banyak pagi banyak yang marah-marah. Contohnya ibu-ibu. Kalau pagi marah sama betul. Lah kenapa tiap hari diulang-ulangi nesu terus karo anak? Padahal anaknya ya begitu terus. Lah ibuke ya padha wae, berarti sing pinter sapa? Bapaknya. Orang tahu yang namanya anak itu ya begitu. Diseneni ya tetap kaya ngono. Ya harus ganti toh, jangan marah, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah aku duwe anak modele kaya ngene ketimbang orang duwe. Jangan gaya lu becek aku ora duwe awakmu. Kalau ngerti kamu begini, aku tidak mau melahirkanmu. Kufur nih nikmat. Namanya anak ya disyukuri. Saya dapat SMS, Habib, saya minta amalan biar anak saya nurut. Anak saya itu suka ngeyel, protes. Saya minta amalan biar anak saya nurut. Ibu mau saya kasih amalannya? Ini berarti anaknya enggak nurut, Pak. Mau? Gampang banget, amalannya mudah, tidak perlu baca wirid. Amalan yang satu nih ya, enggak baca wirid, enggak baca apa-apa. Luangkan waktu, ajak anaknya main, jadikan anak Anda anak. Mudeng enggak? Luangkan waktu, ajak anak Anda main, jadikan anak Anda anak. Soalnya sekarang banyak orang tua lupa kalau anaknya itu anaknya, lali. Dianggap anak ini biang salah, anak ini yang ngeruati hidupnya, anak ini kok orang gede, dianggapnya juga, tapi sudah gede sehingga dianggapnya anaknya mudeng karepnya ibunya, padahal umurnya lagi 3 tahun. Betul ibu-ibu? Hadir di sini orangnya. Anaknya baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah diajak ngomong seperti orang gede. Kamu tidak tahu perasaan ibu. Lagi ibu rada aneh. Anak suruh tahu perasaan ibu, anaknya jawab, ibu tidak tahu bagaimana perasaanku. Sepurone ya Bu ya, Pak. Mohon maaf Bapak kan lebih banyak diem kalau urusan anak ya. Karena lihat tingkah polanya ibu-ibu ini kan kalau ngadepi anak aneh-aneh. Nah buktinya sampai minta amalan kok. Bu, coba jawab jujur. Jenengan kalau kedatangan tamu nyambutnya baik atau enggak baik? Ngomongnya halus atau kasar? Jenengan nyuguhinya dengan penuh cinta, senyum atau serampangan? Penuh cinta dengan senyum. Coba jenengan kalau ngeladani anak lemah lembut atau kasar? Dengan penuh cinta, mesem atau ayo, kita gelas? Yang mana? Nyugi makan anak itu, nak
ayo silahkan dimakan. Maemnya udah siap. Gitu ibu-ibu? Tidak. Betul? Jadi itu anaknya ibu atau anaknya orang lain? Anak orang lain masih lebih bagus. Anaknya tonggonya dititipkan, ayo makan. Jangan sampai gak makan loh ya, halus sih, pol. Sampai anaknya sendiri merasa tersinggung. Aku tidak pernah ditawarin makan seperti itu. Betul begitu? Berarti kalau ada anak sampai nakal, anak sampai bantah orang tuanya, anak sampai jauh dari orang tuanya, anak sampai lebih senang main dengan orang lain, yang salah siapa? Tenang Pak, ibunya. Bapak aman, mending aku sendiri kok. Yang salah ibunya. Sepele, ini contoh, contoh. Punya anak disyukuri. Saya boleh ngasih contoh? Saya itu paling senang kalau ngitik-ngitik anak saya. Ya, kalau anak saya tuh entah yang laki entah yang perempuan, begitu ketiaknya saya itik-itik, loncat, wah semakin saya jadi, wah itik-itik gitu kan, muncul, wow ketawa. Saya lihat ketawanya tuh seneng, pol, 1 triliun saya pilih ketawa anak saya. Soalnya kalau 1 triliun nanti repot, pajaknya kebesaran. Kalau anak saya kan nggak pakai pajak, langsung kata ya, senengnya langsung jelep ke dalam hati. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kapan terakhir kali ngitik-ngitik anaknya? Ada yang hari ini, ada yang sudah lupa, ya kan? Padahal enak, anak itu diajak main kan menyenangkan, kan seneng anaknya ketemu orang tuanya, asyik. Aku diajak main sama orang tuaku, sehingga dia ngobrol dengan orang tuanya ngobrol. Sehingga ketika orang tua ini tegas ngomong, anak ya mikir, loh kok tiba-tiba orang tuaku marah, kenapa ya? Dia tahu dirinya salah, Lah kalau nggak pernah diajak main, nggak pernah diajak guyon, nggak pernah dimanusiakan sebagai anak, ono nemong diseneni terus. Lah kapan mudengi yang dia diseneni? Biasa nyat ibuku kayak ngono kok ngomelan. Nyat ibuku kayak ngono ngomelan. Kamu salah, aku ora salah. Nyat ibuku modelnya ya kayak ngono. Nasib ya Bu ya. Salahnya ibu jelas. Maaf Pak, saya ngomong ibu dulu karena di depan mata persis ini banyak ibu-ibu ya. Sebentar lagi tiba giliran bapak-bapak, tenang ya Bu ya. Bu, punya suami itu enak atau enggak enak? Tolong Mas, disoteng Mas. Punya suami enak atau enggak enak? Sudah disyukuri suaminya yang jenengan bilang enak itu? Sudah? Sudah? Saya mau nanya, orang syukur tuh seneng atau sedih? Orang syukur itu mengeluh atau justru berbahagia? Orang syukur itu ngeluh atau tidak? Jenengan ngeluhkan suami atau tidak? Ini di pengajian loh, jangan bohong, dosanya berlipat ganda. Ibu-ibu pernah mengeluhkan suaminya? Berapa kali? Tak terhitung. Berapa kali? Berarti itu syukur atau kufur? Loh Bu, kan bener saya ngomongnya, ya. Punya suami katanya enak. Contoh misal saya punya handphone. Handphone saya misal bagus. Saya kan handphoneku bagus. Saya kan ngomong ke orang-orang kan, wah handphoneku apik iki Masya Allah, canggih. Nomornya 3. Satu handphone 3 nomor, harganya juga tidak mahal. Wah, ini kalau buat moto enak apik ini, speknya tinggi. Oh, karena saya senang. Ya saya apik ke handphone saya. Nanya, kapan terakhir jenengan memuja-muja suami Anda di hadapan orang lain? Bu, pernah?
Mewakili ibu-ibu. Kalau ngerasani suami pernah Bu? Berapa kali? Tak ter? Masya Allah. Berarti syukur nopo kufur? Mas Icu, teman-teman Anda begini modelnya. Ini teman-teman saya semua. Bu, mohon maaf. Nah, bagaimana hidup akan bahagia? Lawang hidup itu judulnya syukuri apa yang ada. Nah, duwene bojo kaya ngono ya alhamdulillah. Paham enggak? Ingat-ingat saja, wis kaya ngono ki ingkang maringi Gusti Allah. Dados nggih Gusti alhamdulillah. Lah selama ini kita enggak nuntutnya yang enggak ada. Nuntutnya yang enggak ngerti bojone elek kok kon ganteng, kan repot. Paham enggak? Tahu suaminya itu cari duit angel, kok disambati duit terus, kan ya salah. Kan salah. Bu, punya suami pengangguran seneng enggak? Suami pengangguran, ibu seneng enggak? Loh, saya udah bilang tadi syukuri apa yang. Nah, makanya hidupnya susah, susah. Bojone pengangguran, ora seneng, nesu, merengut, ya kan? Akhirnya hatinya jadi tidak enak, wis randi duit, ijik mumet sisan, sumpek sisan, kan tambah ruwet. Coba syukuri apa yang ada. Suami pengangguran, ketemu temennya, ya, ditanya gimana suamimu udah kerja? Alhamdulillah, masih nganggur. Sekarang lagi di mana? Alhamdulillah, tidur di rumah. Kan keren. Temennya protes, kamu tuh gimana? Suami nganggur 6 bulan kok alhamdulillah, mestinya inna lillah. Loh, Jeng, kamu nggak ngerti. Saya mau nanya, suamimu kerja nggak? Oh kerja. Dapat rezeki? Oh dapat. Sepurone engkang kata. Kamu kalau pengajian yang nganter siapa? Ya berangkat sendiri. Kamu kalau pasar yang nganter siapa? Ya berangkat sendiri. Suamimu kemana? Kerja. Kamu kalau pulang di rumah malam, suamimu pulang kerja, sering ngobrol atau jarang? Jarang. Lah kenapa? Suami udah capek, terus bobo. Sakno. Maksud lu apa? Suami saya meskipun pengangguran, saya ke pasar, suami yang nganter. Suami saya meskipun pengangguran, saya pengajian, suami yang nganter dan yang nemenin. Suami saya meskipun pengangguran, kalau malam selalu di rumah nemenin saya. Jadi pilih yang mana? Yang nganggur atau yang kerja? Mikiro. Ibu, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya Pak ya. Nggak mungkin orang nganggur terus tuh, nggak mungkin. Saya belum pernah ketemu orang seumur hidup nganggur, belum pernah. Betul? Iya. Dulu saya sempat nganggur 5 tahun. Sempat nganggur 5 tahun. Berarti sekarang sudah tidak nganggur. Dulu saya ini pekerja hebat, berarti sekarang Loh, itu antara nganggur dan kerja itu bagian dari Jadi kalau suaminya lagi nganggur ya disyukuri, itu membuat suami bersemangat. Akhirnya dia akan terbuka pikirannya, akhirnya Allah kasih jalan. Coba suami nganggur, istri ngomel, akhirnya minggat. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak sudah paham? Yang di sini ada bapak juga?
Bu, ini juga lumayan banyak bapak-bapak di sini. Bu, boleh sekarang saya ngomong ke bapak-bapak? Pak, punya istri jelek, alhamdulillah atau innalillah Pak? Oh itu innalillah. Oh, ngomong sama orang, bojoku is, aku ngger tangi iki pilih merem. Neng apa? Ngger melek sawangane sepet. Bu, itu kalau lagi ngerasani istri begitu terus istrinya dengar kira-kira kena serangan jantung dah itu. Panas umup, masya Allah suamiku teganya ngomong kepada temannya aku pilih merem sih, kan nanti minggir lagi aku melek, lihat timbangku melek noleh sawangane sepet. Lah neng apa? Lah bojoku weli. Lah kok mbok pilih biyen aku rodok motoku mbuh mripatku ki piye. Kok ya gelem mbek dhek maybe mungkin dhek nganggo susuk, saiki susuk wis ilang. Mulai ngomong aneh. Ada enggak suami model begitu? Ada. Pak, istri jelek itu kata Yai Haji Anwar Zahid, syukuri. Ya, syukuri. Karena nanti kalau jenengan itu mati Pak, meninggal dunia, tenang, tidak ada yang mengejar janda seperti itu. Aman. Aman. Ini yang ngomong bukan saya, ya Haji Anwar. Saya cuman copy paste pakai bahasa Indonesia. Lu kita harus tahu kalau ngambil ilmunya orang ya harus disampaikan. Ya toh ya. Jadi punya istri elek itu alhamdulillah karena awet elek. Gak ada judulnya. Kalau istri jelek dan dadi ayu kan alhamdulillah bojoku saiki ketokan ayu. Coba kalau istrinya ayu, orang mungkin saiki ketokan ayu ket biyen wis ayu sing ngono saiki kok dadi elek ya. Betul? Saiki wis tuwek. Betul? Tambah lama tambah betul? Orangnya hadir di sini yang dulu cantik sekarang jelek. Maksudnya kan nggak secantik dulu ya kan? Kecantikannya mudar, tambah hari. Makanya kalau punya istri jelek disyukuri yang ada. Beb, yang mau saya syukuri bagian mananya? Yes, boleh ono. Pasti dapat welek-welek, tapi aku entuk lo rabi meneh. Mas, aku sadar diri wajahku tidak secantik orang lain. Biar engkau bisa senang, silahkan engkau menikah dengan selain aku. Tapi tolong biarkan aku selalu ada di sampingmu. Weh, ini kalau pria punya istri jelek tapi begini, ngucap apa Mas? Alhamdulillah. Timbang bojone bojone ayu, yang laki keluar titik-titik dilirik. Orto yang di SMS teko sapa? Ruwet. Jenengan pilih mana? Yang elek tapi nurutan, apian, apa sing wayu kaya ngono? Ayu apian arang. Lo orang cantik baik itu jarang. Akeh-akeh wong ayu ki megelno ati. Betul enggak? Loh tuh pengalaman. Biasanya wanita kalau cantik merasa punya harga. Ku ayu. Aku ayu, merasa punya harga. Terus kadang rodok wani karo sing lanang. Ada yang tidak begitu tapi arang. Tapi kalau jelek nggak mungkin begitu. Makanya punya istri jelek disyukuri. Ada satu lagu, ini serius nih, pakai bahasa Arab, seorang anak
anaknya orang kaya, bapaknya ini kaya raya, anaknya perempuan cantik luar biasa, ditawari sama bapaknya, nak, yuk kamu saya nikahkan, kamu pilih pria yang model bagaimana, ganteng, pinter, sugih, atau yang bagaimana? Ayah, jangan pernah nikahkan aku dengan orang kaya. Coba di sini ada yang punya prinsip begitu? Mesti golek mantu sing sugih toh? Lah ini anaknya orang kaya, ini bener nih kisah nyata. Ya, jangan nikahkan aku dengan pria kaya, ayah. Lu kenapa? Karena kebanyakan pria kaya itu berhidung belang, suka ngelirik istrinya orang dan anaknya orang. Nanti dia kalau nikah lagi hancur hatiku. Ya udah kamu saya carikan yang ganteng. Jangan ayah. Kenapa? Orang laki kalau ganteng banyak perempuan yang mata keranjang. Sana sini ngelirik dirinya, nanti aku juga sakit hati. Nah terus kamu minta bagaimana? Carikan saya suami yang jelek dan miskin. Kenapa? Pasti tidak ada yang mau sama dia kecuali aku. Siap ibu-ibu punya mantu model begitu? Endah gitu kan. Kenapa saya sampaikan semua ini? Yuk belajar syukur, belajar syukur. Apa yang kita miliki itu Allah yang ngasih, Allah yang ngasih, dan Allah ngasih itu semuanya bagus, gak ada yang jelek. Lawang pusing 5 menit dipikiri, sehat 23 jam 55 menit itu kok tidak dipikiri. Gak punya duit 1 hari sambatnya luar biasa, 6 hari punya duit tidak ngucap alhamdulillah. Nah kalau kita hidup tuh mikir yang apik, yang apik, yang apik, yang enak, yang enak, yang enak, yang bagus, yang bagus, yang bagus, gak ada orang susah. Bib, apa bisa? Oh bisa. Awali pagi-pagi jangan gersulo. Pagi-pagi itu langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah aku urip meneh. Kan begitu. Terjemahannya kan begitu. Mau aku mati, saiki aku urip meneh. Alhamdulillah. Semangat. Punya utang enggak jadi masalah. Suami jelek no problem. Bojo elek ora apa-apa. Anak ganyang siap tak urus. Ya kan? Syukur. Daripada enggak punya anak, pagi golek sapa sing arep tak urus, ora ana, tiba-tiba ning ngurus pitik. Ini bagi yang punya anak, harus mensyukuri punya anak. Lah yang enggak punya anak, ini nasihat yang enggak punya anak lain lagi. Alhamdulillah, sing liyane ruwet ngurus anak, kita bisa zikir yang banyak. Masing-masing ada kenikmatan sendiri. Gak ada hidup kita itu yang gak enak, semuanya enak. Yang jadi masalah karena kita mikiri yang gak enak terus, maka seakan-akan hidup itu jadi tidak enak. Ini sekarang udah jam 12 kurang 5 menit. Menurut perasaan saya, oh jam 12 tepat justru. Perasaan saya meleset 5 menit. Jam 12 tepat. Jenengan diceramahin 1,5 jam kroso enggak? Dan jenengan manusia atau bukan? Oh ceramah 1,5 jam saya ngadeg ini. Jenengan kok enggak kroso nih? Jenengan manusia atau bukan? Jangan-jangan nih saya masuk dunia lain ini. Ini menceramahi jin-jin bukan manusia. Asli manusia ini. Asli. Iya. Bu, tolong mulai pulang dari sini yang belum bisa baca doa kunut, besok cari temennya yang bisa ngajari doa kunut. Terus anak-anaknya diajari doa kunut. Paham ya? Ya. Kemudian yang punya masalah tolong ingat-ingat yang tidak masalah. Saya kasih contoh begini, boleh saya kasih contoh? Misal punya masalah dimusuhi orang banyak. Masalah atau enggak masalah itu? Dimusuhi orang banyak, masalah atau?
nggak disenangi orang banyak, itu jadi masalahnya sebagian orang. Sekarang saya mau nanya, apakah seluruh dunia musuhi Anda? Di masalah itu kalau dimusuhi orang tua. Kalau orang tua nggak musuhin, kalau istri, suami nggak musuhin, selesai masalah. Jadi walaupun ada 1000 orang musuhin jenengan, tidak usah bingung selama orang tua kita tidak musuhi kita. Nah kalau orang tua juga musuhin bagaimana? Berarti kita bermasalah. Yo gampang caranya, gak usah repot. Datangi orang tua, minta maaf, selesai. Nah kita tuh sering buat masalah begini, sampai mati aku tidak mau minta maaf kepadanya. Loh kok dia ngel-ngel dewe urip? Gue tinggal ngucap sepurone ingkang kathah yuk selesai. Gitu aja kok tidak mau, kan mempersulit diri sendiri, nggak enak. Punya musuh banyak, seakan-akan kiamat. Hidup tidak enak. Padahal kalau dicari, ya temen ya punya kan. Punya teman sana, punya teman sana, punya teman sana, dan masih banyak manusia yang bisa jadi teman kita. Yang mau musuhin silakan musuhin, jangan marah sama orang yang musuh kita. Saya tidak pernah marah dan tidak pengen marah dan tidak akan marah insya Allah pada siapapun yang musuhi saya. Kenapa? Setiap orang berhak memusuhi orang lain, tapi ya bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya berdosa kan? Tapi itu haknya dia milih berbuat dosa, monggo kerso. Nah tugas kita apa? Ada yang musuhi, maafkan. Sehingga dengan memaafkan kita jadi semakin mulia. Karena itu kalau ada orang musuhi banyak, itu alhamdulillah. Kalau 1000 orang musuh kita maafkan 1000 orang, pangkat kita naik 1000 derajat. Berkat ada yang musuhi. Makanya orang yang dimusuhi orang itu cepat naik pangkatnya. Jangan sampai punya hati yang benci pada orang lain. Jelas? Ini kalau saya suruh ngomong gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Jangan sudah dapat poin yang bisa dibawa pulang belum? Belum. Jadi ngomong 1,5 jam ini gak ada manfaatnya. Hah? Sudah? Ya alhamdulillah. Kita punya banser-banser yang gagah-gagah. Banser yang gagah. Saya minta maaf sama teman-teman banser tadi kalau saya dikawal gak mau. Ya. Bukannya saya gak mau dikawal. Karena banser itu kan didikannya militer. Pengamanannya kan kelas tinggi. Jadi kadang kalau ustadz, kiai, ulama jalan itu diamankan betul. Nanti ada jamaah mau salaman, refleksnya kemudian langsung tangan itu menghalau, jamaah dilemparkan. Nanti akhirnya gara-gara saya ceramah di sini saya pulang bawa dosa banyak. Ya, ada orang yang dilemparkan sakit hati. Ya jadi lebih baik saya tidak dikawal, biar saya yang dilemparkan gak jadi masalah. Nah nanti kalau ada orang yang melemparkan saya, silahkan banser juwoto sono wong kuwi. Gak mungkin toh ya jamaah ngelempar saya kan. Berarti ada yang melemparkan saya, berarti kan orang tidak betul gitu kan. Diamankan orangnya silahkan. Tapi kalau jamaah salaman silahkan. Cuman diatur saja, biar tidak sampai justru karena salaman saling menyakiti kan. Ada tuh ya uyul-uyulan, jorok-jorokan, glosor semua gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Saya senang bansernya muda-muda gagah. Artinya kalau negara kita itu ada yang macam-macam, cukup kerahkan banser selesai. Banser se-Indonesia kumpul itu kan ngungkuli TNI Polri. Jumlahnya itu lebih banyak. Serius, jumlahnya banser Indonesia ini kan luar biasa. Itu kalau negara kita butuh pasukan buat perang itu, jenengan nggak usah ikut, saya nggak usah ikut, cukup banser yang ikut, aman. Loh iya, misal ada wamil gitu ya, cukup NU mengatakan warga NU tenang saja, nggak usah ikut wajib militer, Anda cukup di rumah istirahat, biar banser kita yang maju perang. Setuju? Tego. Nah, artinya banser itu memang gagah ya, gagah. Ini kok semua masih menunggu saya ngomong. Saya udah ngomong banyak, tapi mau saya garis bawahi aja ya. Nomor satu, tolong jangan lupa sama jati diri kita sebagai warga NU. Sehingga ya beranilah ngomong sama orang lain tentang ajarannya.
Ayo tuh tahlilan, ayo yasinan, ayo ngajak-ajak orang. Ya, ajak-ajak orang. Terus amalan NU yuk dihidupkan, amalannya NU dihidupkan. Yang nomor 2, bab syukur tadi. Syukuri apa yang ada. Jangan sampai hidup kita tuh ruwet gara-gara hal kecil. Semua yang buat kita ruwet itu berarti kecil. Berarti kecil. Kasihan ibu-ibu yang tiap hari ruwet sama menantunya. Sambat ke mantun itu, mantuku kira perasaan, mantuku ki keset, mantuku padahal urip ya sak omah. Stres kan akhirnya. Lah mbok dirubah, mantuku ki keset tapi ya rada ayu. Ya kan? Mantuku ki keset tapi ya wis ngeki foto. Mantuku ki keset tapi ya lumayan ngewangi Isa. Mantuku ki keset tapi ya alhamdulillah gelemnya nyapu. Mantuku ki keset tapi ya alhamdulillah ya ngopeni anak-anakku. Ya selesai, hidup enak. Orang mau mantuku keset, mantuku keset, mantuku keset. Begitu ibu mertua mati, mantu ngucap yes, alhamdulillah. Mau Anda jadi mertua yang seperti itu? Tidak. Jangan ya. Sama dengan menantu, apalagi menantu kepada mertua. Mertua itu orang tua. Jadi yang gak enak itu singkirkan. Mikir yang enak-enak saja. Saya setiap kali ada orang mau ngomong sama saya gak enak. Orang enak rasa diomongin. Ngomong sing penak. Loh tapi orang nganggo tapi ngomong sing penak. Karena orang ngomong gak enak buat saya ibaratnya begini. Terakhir. Orang gak enak itu ibaratnya begini. Misal ini teh, ini kopi. Enak atau gak enak? Coba saya buktikan. Enak. Alhamdulillah enak. Misal. Ini kan ada tutup cangkir ya, 2. Misal ini muntahan seseorang di sini. Saya haus, pengen minum. Di sini ada kopi, ada teh, ada muntahan. Kira-kira kalau minum enggak? Enggak kalau. Ya, kalau enggak kalau gara-garanya apa? Lihat kan bodoh, ono teh, ono kopi, ngelak. Gara-gara delok muntah, ora boten wujud. Berarti bodoh atau enggak bodoh? Ya caranya biar bisa menikmati teh kopi ini bagaimana? Gampang, diangkat pindah tempat. Gitu kok jadi masalah. Gitu aja kok repot. Paham? Lah ya urip ngono gampang toh. Ya kok digawe angel-angel ngopo? Gampang toh? Gampang, gak usah dilihat muntahnya. Kalau tetap gak bisa, kok ketaan terus, yo minggir gitu, minggir bentar. Toh nanti akan dibersihkan. Kan begitu, selesai masalah. Suami marah-marah, ya udah dengarkan. Gak usah dimasukkan dalam hati, gak usah dipikiri, ya kan? Selesai marah, wis rampung, tinggal tidur, bangun buatkan kopi. Rampung, selesai masalah. Karena orang laki itu kalau marah tidak berkepanjangan, beda dengan wanita. Wanita itu kalau marah tidak berseri, itu langka. Ada marah episode 1, marah episode ya Pak ya. Makanya kalau wanita marah jangan didengarkan Pak, kemudian langsung tinggal pergi saja. Lu saya lagi marah, berarti mangkani tak tinggal lungo. Kalau wis rampung tak bali meneh, selesai. Minggir aja, anggap itu muntah, tinggal minggir. Nanti kan dia kesel, aku nesu terus, ditinggal terus, ya wis rasa nesu. Nanti akan turun sendiri. Paham ya? Di perusahaan kok bosnya nganyelke, ya udah nggak usah lihat bosnya, lihat anak istri yang di rumah gitu kan. Saya di sini cari nafkah buat anak istri, sejengkel-jengkelnya saya dengan dia nggak jadi masalah. Begitu lihat wajahnya aku bayangkan istriku, mesem jadinya. Sayang, enak.
Jangan sampai ke rumah diwale, lihat bojonya, kelingan bosnya yang menjengkelkan, bojone diperenguti. Na'udzubillah min dzalik. Lah hidup kita ini suka kuala-wale, mikir yang enggak enak, enggak mau mikir yang enak. Padahal hidup cari yang enak, hidup cari seneng. Lah yang seneng banyak, yang enak banyak. Kenapa yang dipikir yang enggak enak terus? Kan salah gitu loh. Makanya bangun tidur disuruh syukur. Judulnya syukur itu berarti ingat yang enak, ingat yang baik. Nah kalau kita bangun tidur mau ngingat sebanyak mungkin yang enak dan yang baik dan kebaikan, keenakan yang akan kita alami, mesti hidupnya bersemangat. Jangan bangun tidur melek motor langsung iling, wah iki ditagih utang, stres. Tapi mikirnya, yes saya mau kerja, buat apa? Nyaur utang, lain beda. Paham kan? Cara mikirnya dirubah. Jelas ya? Insya Allah barokah, insya Allah manfaat. Saya mengundang jenengan semua sebelum doa, tolong dicatat tanggal 15. Tanggal 15 bulan Maret. Bulan Maret. Hari Ahad atau Minggu. Jam 9 pagi. Sampai jam 1 siang. Diundang untuk apa? Pentas hadroh dan bedah buku terbaru saya, insya Allah yang berjudul Sehari Bersama Rasul. Sehari Bersama Rasul SAW. Jam 9 sampai jam 1 siang. Sehari Bersama Rasul. Tempat Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah, Jalan Dewutan, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Ya. Datang gratis, pulang makan bersama. Jadi jenengan sebelum pulang insya Allah makan bersama. Saya siapkan jatah untuk 3.000 orang. Kalau kurang ya silahkan cari makan sendiri Loh ini kan sudah alhamdulillah tuh ya, syukuri apa yang daripada tidak ada. Ya, nanti makan bareng. Terus judulnya begini, beli bukunya, raih hadiahnya. Yang datang tok nggak beli buku, tidak dapat kesempatan dapat hadiah. Tapi kalau datang plus beli buku, ada kesempatan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ada kompor gas, ada magic com. Pokoknya nyenengkan ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah. Ya nyenengkan ibu. Hadiah yang buat nyenengkan hati kita. Harga bukunya nanti Rp50.000, jumlah halaman 148, ukuran kurang lebih 14 kali 21. 14 kali 21, 148 halaman, judul Sehari Bersama Rasul. Dalam waktu dari jam 9 sampai jam 1 kita akan ada pentas seni hadroh, rebana dengan suara-suara yang enak dan rebana klasik. Insya Allah kemudian saya jelaskan isi bukunya. Yang enggak beli rugi dunia, rugi akhirat. Ya karena kalau beli untung dunia, untung akhirat. Berarti kalau tidak beli rugi dunia, rugi akhirat. Karena uang yang digunakan untuk beli tadi, beli buku, satu otomatis bukunya dibawa pulang, betul? Gak usah dibaca, simpen saja. 100 tahun lagi pasti ada yang baca. Nah ketika 100 tahun lagi ada yang baca padahal jenengan tidak pernah baca, pas di kuburan kok tiba-tiba geledek dapat kiriman pahala. Nanya malaikat, tumben ada kiriman, dari mana? Buku yang jenengan beli 100 tahun yang lalu, hari ini ada yang baca, ganjarannya buat jenengan. Luar biasa. Itu kalau tidak dibaca, apalagi kalau dibaca, apalagi kalau diamalkan, apalagi kalau diajarkan, keuntungannya luar biasa. Satu itu. Yang kedua, untungnya apalagi uang dari hasil penjualan buku itu saya gunakan insya Allah untuk melunaskan tanah Majelis Ar-Raudhah yang 15 Mei harus lunas dan masih kurang 1,35 miliar. Kurang 2 bulan masih kurang 1,35 miliar. Saya mau nanya,
Ini wajah-wajah santai atau wajah stres? Stres? Masa stres bisa ceramah? Ini wajah santai atau stres? Santai kan? Punya utang 1,35 miliar tapi santai karena utangnya bukan buat saya, utangnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Utangnya untuk orang banyak. Jadi ya tinggal usaha saja, mikir yang bisa, jangan mikir yang tidak bisa. Jangan mikir gak bisa bayar, mikirnya bisa bayar, mikirnya bisa usaha dengan izin Allah, minta pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, nyantai, lakoni urip, seneng aja, mikir yang enak enak, hasilnya pasti insya Allah beres. Setuju? Caranya gampang, tinggal jenengan nyelengi mulai sekarang. Beli bukunya nanti. Bagi yang gak bisa hadir, titip temennya. Ya, titip temennya. Target saya dalam waktu 2 bulan, insya Allah saya akan keliling Indonesia, jual sekitar 20.000 eksemplar buku. Kalau 20.000 eksemplar terjual semuanya, 1,35 M itu akan beres, plus yang lain-lain akan beres insya Allah. Makanya saya akan mengharap jenengan semua kalau bisa hadir atau kirim utusan. Nanti yang gak hadir titip, saya belikan bukunya, titip belikan bukunya. Jelas? Kemudian bagi yang pengen ikut andil pembangunan Masjid Ar-Raudhah dan pelunasan tanah, selain beli buku itu, saya mencetak lembaran sholawat. Mungkin sebagian sudah punya lembaran sholawat. 1 lembar sholawat itu isinya 6 sholawat masyhur. Ya coba Mas Takim, tolong diambilkan nih ketuanya nih. Mas Takim tolong mintakan 1 lembar. Atau Mas Icu. Nah itu Mas Takim. Nah ini Mas Takim ini tinggalnya di majelis saya. Dan ini bagian menggali pondasi. Terus bagian ngeremukkan tembok. Bagian yang berat-berat. Jadi Masjid Ar-Raudhah itu pondasinya yang paling banyak berjasa warga Sukodono. Beliau betul serius saya. Yang mau ngepek mantu laporan sama saya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sekarang yang jelas. Itu Masya Allah bersama teman-teman sampai jam 1, jam 2 malam itu ya. Gali pondasi dari mulai nol. Dari mulai bangunan saya yang pertama itu sampai yang sekarang lagi dibangun 3 lantai itu. Tiap malam yo ngecor yo. Ini teman-teman semua. Banyak relawan di situ, masuk Mas Andi itu dari sini juga. Tuh tiap malam bantu ngecor. 6 sholawat masyhur. Katanya ada warga sekitar sini anak perempuannya hilang ya? Ya. Ini saya sedikit konfirmasi. Itu pernah Mas Andi yang terakhir berhubungan ya, telepon. Saya pastikan Mas Andi malam itu bareng sama saya di Masjid Ar-Raudhah. Ngecor di sana, ngurusi. Jadi enggak ada hubungannya dengan itu semua. Kita doakan saja. Semoga anak yang hilang itu akan kembali sehat walafiat dan semoga orang tuanya diberi ketenangan, ketabahan dan jangan putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang mengganggu warga Sukodono dan sekitarnya, baik itu manusia maupun jin, semoga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 6 sholawat masyhur. Ini ada sholawat tibil qulub, ada sholawat munjiah dan sholawat yang lain. Sholawat ini yang sekarang sudah dilupakan warga NU. Banyak warga NU ditanya, sholawat nariyah itu bagaimana? Sholawat tibil qulub bagaimana? Tahu karena ada lagu barusan ya. Ya. Sholawat munjiah enggak hafal. Ya. Apalagi ada yang ngomong beda, semakin takut bacanya gitu. Semakin takut bacanya. Maka saya buat ini 6 sholawat masyhur. Bagi yang berminat, ini posisi di mana ini? Di sebelah sana ya. Di belakang di jalan ini. 1 lembar saya jual Rp10.000. Hasilnya digunakan untuk melunaskan tanah dan membangun majelis. Kalau Anda punya uang cuma 5.000 silahkan bayar 5.000.
Punya 1.000 rupiah silahkan bayar 1.000 rupiah. Nggak punya uang, saya serius ya, nggak punya uang silahkan ambil gratis. Serius, nggak punya uang silahkan ambil gratis. Mau bayar 1 miliar, alhamdulillah. Itu yang saya tunggu-tunggu. Cuman belum ketemu orangnya ini, 1 lembar dibayar 1 miliar belum ketemu. Artinya dibayar berapapun boleh, tidak dibayar juga boleh. Yang penting sholawat ini diambil, jangan sampai tidak diambil. Karena eman-eman kalau kita di rumah tidak punya 6 sholawat masyhur. Faham ya? Jadi jenengan mau bayar boleh, enggak bayar juga boleh. Kalau bayarnya berapapun juga boleh. Tidak ada paksaan, sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Nanti silakan cari di sana. Lah ini hadiah buat jenengan. Ya, paling cedak. Yang cara untuk kadoan ya. Itu 15 Maret jam 9 pagi. Usahakan hadir yang bisa ya. Nah, nanti kalau tidak bisa tinggal titip sama temennya. Bukunya eman-eman kalau nggak punya, karena buku yang semisal jarang orang buat. Itu jadwal hidup Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jam sekian ngapa, jam sekian ngapa, jam sekian ngapa. 24 jam saya kupas singkat. Ya, dikupas singkat. Yang model begitu buku dalam bahasa Arab itu cuma 1 saya tahu. Sepanjang saya baca kitab yang model begitu cuma 1. Kalau bahasa Indonesia yang ada terjemahan buku yang 1 itu. Nah, kalau saya tulis sendiri, walaupun isinya agak mirip-mirip tapi tulisan sendiri. Demikian, mohon maaf, mari kita bersama-sama berdoa ya. Semoga barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lupa, bagi yang berminat buku saya yang lama berjudul Ahlul Bid'ah Hasanah episode 2 yang menjelaskan tentang Maulid, di sana juga ada. Kemudian DVD tabuhan rebana hadroh yang model klasik yang saya selenggarakan di Majlis Ar-Raudhah juga ada. Silahkan cari di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif. Yassir alaina kull asir, yassir alaina kull asir, fattaysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'ainika allati la tanam waknufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlik fa anta raja'una wa thiqatuna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ilahana Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami.
Muliakan orang tua kami dunia akhirah. Bahagiakan orang tua kami dunia akhirah. Selamatkan orang tua kami dunia akhirah. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan, keridhaan. Tolong sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami. Tolong sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami pada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami pada bapak ibu kami. Jadikan orang tua kami dan kami dapat terus bersama sampai surgamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan putra putri kami soleh solehah ila yaumil qiyamah. Bahagiakan putra putri kami dunia akhirah. Selamatkan putra putri kami dunia akhirah. Sukseskan putra putri kami dunia akhirah. Jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka, dan tempatkan kami selalu dalam kebaikan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, teruntuk semua yang hadir di majelis ini maupun yang berhalangan, yang mendengar suara doa ini ya Allah, yang berbuat baik untuk majelis ini dengan tenaganya, pikirannya, hartanya, izinnya, kekuatannya ya Arhamar Rahimin, dengan kekuasaannya apapun itu ya Rabb. Jadikan semuanya hajat-hajatnya Engkau kabulkan dengan kemudahan ya Arhamar Rahimin. Engkau angkat segala hal yang tidak menyenangkan dari diri mereka dan diri hamba. Jadikan hidupnya penuh barakah ya Arhamar Rahimin. Mudahkan semua urusannya yang Engkau ridhai. Jauhkan dari segala petaka dunia dan maut petaka akhirah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, setelah Engkau berikan kami usia panjang dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, tolong akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami haturkan syukran jazilan. Demikianlah acara demi acara telah berlangsung dengan baik. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pemutar roda acara, ada salah kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar dalam rangka Al-Wung Berzikir pada hari malam Jumat Legi tanggal 12 Maret 2015, waktu 19.30 Ba'da Isya, tempat Pondok Pesantren Al-Wung, Bandung, Sogo, Sragen, yang akan mau'idah oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andus Mashudi dari Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pembicara kedua yaitu dari Bapak Kiai Bodo. Selanjutnya hadirilah pengajian dalam rangka harlah dan pelantikan Ibnu IPPNU PCI Kabupaten Sragen pada hari atau tanggal Sabtu 21 Maret 2015 pukul 19 waktu Indonesia Barat, tempat di Pendopo Bupati Kabupaten Sragen, yang insya Allah pembicara oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'ani Solo.
Alhamdulillah, pada kesempatan pengajian malam hari ini mendapatkan kotak infak sebesar Rp3.263. Ya Habibi Ya Rasulullah Habibi Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Habibi Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Alaika salam Alaika salam Alaika salam Alaika salam Alaika salam Alaika salam Habibi Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Habibi Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Alaika salam Alaika salam عليك السلام عليك السلام عليك